Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, pada saat ini kita diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama dalam ibadah kolom pada hari Kamis tanggal 1 April tahun 2021. Yang akan menjadi kadim dalam ibadah pada saat ini adalah Ibu Pendeta Esther Rengku Egerton, Sarjana Teologi, pengantar kadim Penatua Insinyur Julius Ramba, dan Ibu Syamas Mereka Tui Waroka. Begitu juga yang akan menjadi perangkat pelayanan pemandu lagu Ibu Dewi Kemengan dan pemain musik Bapak Stanley Lantu. Untuk itu diundang kita semua bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan dua sahabat lama nomor 3, Jawab Atas Panggilan Tuhan. Marilah kita mulaikan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Lukas 23 ayat 28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bangga. Silahkan duduk. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah sumber kehidupan kami. Kepadamu kami bersyukur, berterima kasih. Karena sampai saat ini Engkau anugerahkan kami sehat dan kuat.
nafas hidup masih menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, kami boleh berada di hari pertama di bulan April. Kami melaksanakan persekutuan evangelisasi Kolom. Kami percaya ini semua boleh terjadi karena kasih dan anugerah Tuhan. Di saat kami bersekutu bersama, kami menyadari Tuhan, bahwa kami makhluk ciptaan-Mu yang termulia, tapi tidak seutuhnya kami melakukan perintah-perintah Tuhan. Kadangkala kami menjadi anak-anak Tuhan yang suka berbuat sesuai kehendak hati kami masing-masing. Kami tidak melihat apa kehendak-Mu. Oleh karena itu Bapa, di persekutuan evangelisasi Kolom malam ini, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu sambil kami bermohon. Tiliklah pribadi-pribadi kami Tuhan. Jika Engkau dapati kami ada dosa, ada kesalahan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu kami telah buat dan lakukan. Ampuni kami Tuhan. Baharui kami dengan Roh Kudus-Mu, agar lewat persekutuan ibadah ini, kami benar-benar layak di hadapan-Mu. Karena kami percaya sesungguhnya, Engkau Allah yang hidup, yang selalu sedia mengampuni kami dari salah dan dosa kami. Dengarkanlah permohonan kami Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aku rindu pada Yesus, Juru Selamat dan Tuhanku. Pada Dia dosa dan kesalahanku. Yesus, berikanlah berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca ajakan untuk mengikut Yesus Kristus di jalan sengsara menurut Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 13. Markus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang,
atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bahagia. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, Engkau adalah firman kehidupan. Kepadamu kami bersyukur, karena kami boleh melaksanakan persekutuan evangelisasi kolom, dari kolom 1 sampai kolom 22. Kami menyadari Tuhan, persekutuan seperti ini menjadi kerinduan kami sebagai umat tebusan-Mu. Kami menikmati berkat-berkat-Mu, dan dikala kami duduk bersama dalam persekutuan, kami merindukan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami, curahkan Roh Kudus-Mu untuk kami sekalian, agar firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan, kami boleh mengerti, dan kami boleh lakukan itu dalam hidup kami sehari-hari. Karena kami percaya firman-Mu pelita dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, menyuarakan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengikuti pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab di malam hari ini terambil dari Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan 32.
Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 32. Lembaga Alkitab memberi judul perikop Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang beriman, kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena 6 minggu kita telah lewati minggu sengsara Tuhan Yesus. Dan besok hari, tepatnya 2 April, kita akan sama-sama merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Sekaligus kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tentunya di minggu-minggu sengsara, kita sudah merenung-renungkan bersama-sama betapa hebatnya, betapa luar biasanya penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka saat ini pun kita dihentar untuk sama-sama memahami kebenaran firman Tuhan, sebagaimana yang diungkapkan dalam Lukas 23 ayat 26 sampai 32, di mana perenungan kita di minggu ini atau lewat peribadatan ini di bawah tema tangisilah dirimu. Saudara-saudaraku, penderitaan demi penderitaan dialami oleh Tuhan Yesus, dan itu semua untuk dunia ini. Itu semua untuk saya dan saudara-saudara. Karenanya sebagai orang beriman, kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan menikmati hidup sampai saat ini. Dan di persekutuan evangelisasi Kolom saat ini kita memahami kebenaran firman Tuhan. Dan dari bagian Alkitab ini kita dapati bahwa sebenarnya Yesus sangat menderita. Yesus sangat lelah, sangat tersiksa, sehingga salib yang dipikul Yesus dipikul oleh Simon orang Kirene. Dia memikul salib sambil mengikut Kristus. Sekali lagi hal ini menunjukkan kepada kita bahwa begitu berat penderitaan Yesus, sehingga salib pun harus dipikul oleh orang lain, yakni Simon orang Kirene. Namun di tengah-tengah Yesus menerima perlakuan yang tidak baik, diperlakukan begitu keji, begitu kejam, sehingga membuat para perempuan yang mengikuti dan menyaksikan peristiwa penderitaan yang dialami Yesus, mereka menangis. Namun
Yesus pun berkata, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Saudara-saudaraku, ungkapan ini adalah bagian yang betul-betul membuktikan bagaimana Yesus menyapa para perempuan yang mengikutinya saat dia dibawa menuju ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Karena itu dalam bacaan kita tadi dikatakan ada beberapa perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saudara-saudaraku, dalam realita hidup kita manusia, biasanya orang menangis karena keadaan tertentu yang mendukacitakan, karena keadaan sulit yang harus dia alami. Tapi di sini kita lihat bagaimana perempuan-perempuan menangis melihat siksanya Yesus yang diperlakukan oleh mereka-mereka yang berbuat tidak baik. Mengapa Yesus mengatakan tangisilah dirimu? Menangis adalah panggilan iman. Menangis adalah ekspresi emosi manusiawi untuk mengekspresikan rasa sedih, prihatin, dan kecewa. Tapi Yesus meminta perempuan-perempuan tersebut untuk menangis, bukan untuk Yesus, tetapi untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Konteks menangis dalam bagian ini, sekali lagi kita memahami inilah panggilan iman. Karena Yesus yang memintanya. Dengan demikian, menangis adalah anugerah Allah. Supaya setiap aspek kemanusiaan manusia harus digunakan dalam kesadaran iman. Artinya, kalau orang menangis, janganlah menangisi hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi betul-betul itu terjadi karena ia mengekspresikan imannya. Janganlah menangis karena kebodohan, karena kemalasan dan ambisi yang membabi buta. Artinya, menangis mempunyai fungsi evaluasi dalam hubungan dengan diri sendiri dan dalam hubungan dengan Tuhan. Sehingga kadangkala orang dengar orang katakan, silakan menangis, menangislah. Curahkanlah isi hatimu lewat menangis. Tapi jangan kita menangis karena pura-pura. Jangan kita menangis cuma menunjukkan kepada orang lain ada kesedihan. Saudara-saudaraku, orang yang tidak menangis karena melakukan kesalahan dan penderitaan orang lain adalah orang yang jiwa dan rohaninya terganggu atau dapat dikatakan sakit. Tetapi menangis untuk menyesali masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tentu karena dia menyadari kehidupannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang termulia, yang sudah melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, maka rasa penyesalan itu diwujud nyatakan lewat menangis. Saudara-saudaraku, sapaan terhadap putri-putri Yerusalem adalah identifikasi terhadap apa yang dilakukan oleh penduduk Yerusalem. Karena di kota Yerusalem telah dibunuh orang-orang yang membawa kebenaran.
Para hamba-hamba, para nabi telah dibunuh. Dan sekarang yang terjadi, Yesus yang adalah Tuhan dianiaya. Bahkan kemudian para rasul, para murid dan orang-orang percaya kepada Yesus betul-betul diperlakukan tidak baik. Dan itu terjadi di kota Yerusalem. Karena itulah sapaan putri-putri Yerusalem sebenarnya untuk mengajak mereka supaya sadar atas sebuah kesalahan yang telah dan sedang dilakukan oleh penduduk Yerusalem. Dengan demikian orang yang menangisi dirinya dapat dilakukan kalau ia sadar akan kesalahannya. Jadi silakan menangis karena sadar sudah berbuat dosa, sudah berbuat jahat. Tapi mengapa dalam bagian Alkitab ini Yesus hanya mengatakan, jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Itu ungkapan Yesus. Nah, dalam kemanusiaannya, Yesus sebenarnya sedang menyatakan kemanusiaan dan keilahiannya. Secara manusia ia telah menangis dan menderita, menggantikan manusia. Tapi hal itu hanya bersifat sementara. Sebab pada akhirnya dibuktikan bahwa setelah dia mengalami semua siksaan sampai disalibkan dan mati, ternyata dia dibangkitkan. Para perempuan diminta untuk menangisi diri mereka karena selain penduduk Yerusalem yang telah melakukan kesalahan, tapi juga mereka mengikuti Yesus karena ikatan emosional, bukan karena percaya kepadanya. Jadi apa yang ada dalam diri manusia, apa yang ada dalam diri putri-putri Yerusalem itu juga dipahami Yesus. Mereka ikut Yesus karena ikatan emosional, bukan karena percaya yang sungguh. Karena itu, menangislah untuk anak-anak. Mengapa saudara-saudara? Kita juga tahu persis bahwa dalam realita hidup manusia, kadangkala dosa orang tua bisa tertanggung pada anak-anak atau pada generasi kemudian. Sehingga patut ditangisi jika mereka hidup tidak takut kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, lewat ungkapan Yesus tentu punya makna yang dalam bagi kita. Di tengah-tengah dia mengalami penderitaan, siksaan yang hebat, makan mau disalibkan. Sebenarnya lewat perenungan ini, saya dan saudara-saudara diingatkan apa sebenarnya yang harus kita buat. Besok kita akan merayakan kematian Tuhan Yesus. Sebagai warga jemaat Sidi Jemaat, kita terpanggil mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Apa artinya ada perayaan Jumat Agung? Kalau kita sendiri tidak memberi diri, kalau kita sendiri tidak membuktikan keteguhan iman yang kita miliki, kita hanya menjadi jemaat sebagai penonton, tidak mau mengambil bagian dalam proses yang tentunya apa yang diinginkan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya lewat bacaan Alkitab ini, lewat firman Tuhan ini, maka kita diingatkan, siapapun kita, tangisilah diri kita. Karena dosa-dosa kita, dan marilah kita memohon pengampunan serta pembaharuan daripadanya. Karena kita meyakini sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita mengaku pengiring Kristus, milik Kristus, tapi kita belum seutuhnya melakukan kehendaknya. Kadangkala kita menjadi orang-orang yang pesimis. Kadangkala kita hanya mau melakukan apa yang Tuhan inginkan supaya kita disanjung, kita dipuji. Tentu hal-hal seperti itu yang harus kita hindari. Karenanya kita datang kepadanya, kita mohon pengampunan, serta kita mau hidup dalam pembaharuan daripadanya. Karena itu,
menangis. Bukan karena kita lemah, bukan karena kita kalah, tapi karena kita hidup dan kita menyesali dosa-dosa kita. Dengan demikian, arti pengorbanan Kristus tidak menjadi sia-sia. Saudaraku, biarlah perenungan firman ini menggugah saya dan saudara-saudara, sehingga kita mau menjadi pengikut Kristus yang betul-betul setia taat. Bukan hanya sekedar menunjukkan ada rasa sedih karena penderitaan Yesus, cuma ikut-ikutan, tapi betul-betul kita mengimani Dia sungguh menderita demi dunia ini. Dia menderita untuk saya dan saudara-saudara. Dan sebagai tanda syukur sekali lagi kita diajak besok hari, mari datanglah ke gereja, datanglah ke rumah Tuhan untuk merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus di ibadah subuh dan ibadah jam 9, serta mari datanglah mengambil bagian dalam perjamuan kudus di ibadah jam 15 atau jam 3 sore dan jam 18 atau jam 6 sore. Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyatakan syukur kita lewat pemberian persembahan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mendoakan persembahan kita. Untuk itu diundang jemaat berdiri. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami imani dan kami percaya selalu mengasihi kami umat-Mu. Di saat kami sedang menghayati minggu-minggu sengsara Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur atas segala kasih dan anugerah-Mu yang Engkau selalu nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga malam hari ini kami boleh beribadah, memuji, bahkan memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh jatuh di tanah yang baik, dan firman-Mu itu boleh termeterai di dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh berlakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di sorga, dalam persekutuan ibadah pada malam hari ini, kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami lewat usaha dan pekerjaan kami. Biarlah Engkau berkati dan kuduskan persembahan yang sudah kami berikan, dan biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan-Mu yang ada di Jemaat Gemim Zaitun, Karombasan Rano Tanak Weru, bahkan dimanapun persembahan ini dibutuhkan. Dan ajarkan kepada kami Bapa untuk selalu memberikan yang terbaik kepadamu, dan memberikan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi pengelola persembahan, biarlah Engkau berikan hikmat kejaksanaan dari sorga, agar supaya mereka boleh melakukan atau mengelola persembahan ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa persembahan kami, doa ungkapan syukur
yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah rela menderita, mati bahkan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Jemaat tetap berdiri dan kita melakukan Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, karena dengan kasih sayang-Mu kami boleh ada dalam satu persekutuan ibadah evangelisasi Kolom. Kami telah bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Maka kami percaya Engkau pun ada bersama kami. Biarlah persekutuan yang kami lakukan di malam ini, semua itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami pun akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur, kami dihadirkan Tuhan dalam persekutuan ibadah, baik yang beribadah secara kelompok, bahkan kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Kami Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu, betapa kami memahami firman-Mu mengingatkan kami, apa yang seharusnya kami buat, apa yang seharusnya kami lakukan dalam mengisi hidup yang Tuhan berikan. Betapa berat beban penderitaan Engkau telah alami demi keselamatan dunia ini. Maka ajarlah kami Tuhan untuk mampu mengisi hari-hari hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami menyaksikan bahwa kami punya Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang hidup, Allah yang selalu menyapa kami dengan penuh kasih sayang. Pakai kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya makin hari makin banyak orang yang datang untuk selalu menyembah Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu, karena Engkau memberikan kami kemampuan untuk boleh melakukan tugas tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada kami. Kiranya kami semua yang sudah melakukan pekerjaan pelayanan di malam ini, diberkati oleh Tuhan, pelayan khusus, koordinator ibadah, pengantar lagu, pemain keyboard, tim multimedia. Tuhan mengenal Penatua Syammas Kolom 10. Semua kami Tuhan, kami telah melakukan kerja pelayanan yang Kau berikan bagi kami. Maka kami yakin Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memberikan kami sukacita dalam kami menunaikan tugas tanggung jawab kami. Berkatilah keluarga kami semua. Engkau juga memberkati keluarga-keluarga jemaat yang ada di Saitun, Karomasan, Rano, Tanah Weru. Dari kolom 1 sampai kolom 22. Biarlah kami memahami hidup ini anugerah Tuhan. Hidup ini pemberian Tuhan. Maka selagi ada waktu untuk beribadah, kami mau datang, kami mau menyembah Tuhan. Kami berdoa Bapa, ada begitu banyak jemaat yang masih malas, yang belum mau beribadah, yang belum mau bersekutu. Tuhan sadarkan dan ingatkan mereka bahwa apa yang mereka nikmati saat ini karena Engkau berikan. Maka biarlah mereka mau datang mencari Tuhan, mau memuliakan Tuhan yang adalah sumber hidup kami. Ya Bapa kami yang ada di sorga, kami berdoa untuk Penatua Syammas
yang tentunya dari kolom 1 sampai kolom 22 bersama-sama dengan Penatua Bipra, guru agama dan pendeta. Sebagai pelayan khusus kami punya tanggung jawab untuk melakukan kerja pelayanan. Namun kami sadar Tuhan, kadangkala kami ada keterbatasan. Oleh karena itu kami mohon dalam nama-Mu Yesus, beri sehat dan kuat hamba-hamba-Mu, beri selalu semangat untuk melayani. Apalagi sampai saat ini masih dalam keadaan sulit karena adanya virus corona. Tapi kami percaya bersama Tuhan Yesus, kami akan dijaga, dilindungi, dan kami mampu untuk selalu hidup sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Karena itu Bapa, persekutuan kami di malam ini, kami taruhkan di tangan-Mu. Tuhan melihat saudara-saudara kami yang bergumul dengan gangguan-gangguan kesehatan. Biar Tuhan nyatakan mujizat Tuhan. Pemulihan mereka dapatkan dari Tuhan. Dan mereka selalu mengakui penolong satu-satunya hanyalah Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia ini. Jika ada anggota jemaat yang mengalami persoalan, pergumulan, Tuhan tolong. Tuhan beri jalan keluar. Agar dengan pergumulan iman mereka lebih ditempah. Dan mereka lebih yakin bahwa di dunia ini ada Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk besok hari. Kami akan merayakan Jumat Agung kematian Tuhan Yesus. Biarlah kami yang sehat, yang kuat. Kami boleh datang ke gereja. Kami boleh beribadah. Kami boleh menyembah Tuhan. Dan sidi-sidi jemaat, biar kami siap untuk mengambil bagian. Duduk makan minum sehidangan lewat perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Ini permohonan kami. Hidup negara dan bangsa kami taruhkan di tangan Tuhan. Dan biarlah peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah negara yang kami cintai, Tuhan juga yang akan memberikan kemampuan kepada pemimpin-pemimpin kami untuk menyelesaikan semuanya. Karena kami percaya begitu banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membuat orang lain menderita. Tapi Engkau Allah Maha Tahu, Engkau akan melakukan sesuai kehendak-Mu. Hanya kepadamu Yesus kami berdoa, dengarkanlah permohonan kami. Karena kami selalu bawa doa kami hanya di dalam nama-Mu ya Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadat ini, diundang kita berdiri. Ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian.
Demikianlah ibadah ini, silahkan duduk. Puji syukur kepada Tuhan, ibadah kolom Jemaat Mim Zaitun Karembasan Danau Tanak Weru, Kamis 1 April 2021 boleh selesai dengan baik. Itu semua karena berkat tuntunan dan penyertaan Tuhan. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Esther Rengku Egerton Sarjana Teologi yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di masa-masa Minggu Sengsara dan di masa kita menyambut Jumat Agung. Dan juga disampaikan terima kasih kepada perangkat pelayan khusus kolom 10 yang menjadi pengantar kadim, Bapak Penatua Insinyur Julius Rambak dan Ibu Syamas mereka Tuyu Waroka. Begitu juga yang menjadi pemandu lagu, Ibu Dewi Walangitan Rumengan, dan pemain musik Bapak Stanley Lantu dan tim multimedia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam tugas tanggung jawab pelayanan dimanapun pergi dan berada, juga bersama dengan keluarga. Dan selamat sekali lagi, selamat kita mempersiapkan diri untuk menyongsong perayaan Jumat Agung pada esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.